له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء ولا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين فهذا هو المجلس الثامن عشر من قراءة كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang dirinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Ini adalah majelis ke-18 dari pembacaan kitab Subulus Salam Syarhi Bulughil Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis ilmu yang menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita keluar dari majelis ini dikatakan kepada kita, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah, sungguh dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari hadis yang berikutnya, yaitu tentang bejana atau wadah air yang dijilat oleh seekor anjing, akramakumullah. Ya, hadisnya hadis ke-12. Hadis ke-12. Baik. Kita bacakan saja. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab akhrajahu Muslimun wa fi lafdhin lahu fal yuriqhu walid Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana atau wadah milik kalian. Artinya apa? Beliau menjelaskan bagaimana tata cara membersihkan wadah jika dia dijilat oleh anjing. Idza walagha fihil kalbu. Walagha di sini artinya menjilat. Menjilat di sini bisa berarti juga meminum. Karena cara minum anjing akramakumullah itu dengan cara menjilat, ya. Itu bagian depannya itu Anda bisa lihat, ya, videonya langsung, ya, bagaimana bagian depannya itu seperti apa gayung. Ya.
Idza walagha fihi al-kalb. Domir hi di sini kembali kemana? Ke ina. Jika seekor anjing apa? Menjilat atau meminum dari bejana kalian, bagaimana cara membersihkannya? Yaghsilahu sab'a marrat. Dengan mencuci bejana tersebut 7 kali. Ulahunna. Basuhan pertama itu dengan menggunakan tanah. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini apa? Sahih. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafaz yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahu di sini dominan kembali kepada Imam Muslim. Fal yuriqhu. Ada tambahan apa? Fal yuriqhu. Maka hendaklah dia membuang air yang ada di bejana tersebut. Al-yuriqhu artinya membuangnya. Walid Tirmidzi, ada tambahan dari Imam Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna. Imam Tirmidzi menjelaskan di sini apa? Ukhrahunna, 7 basuhan tersebut, ya. Ukhrahunna, Allahu alam, bisa diartikan apa? Yang paling terakhir, au ulahuma, atau yang paling pertama. Jadi ada tambahan di sini apa? Ukhra. Pembasuhan dengan tanah ini menurut riwayat Tirmidzi, dan ini hadisnya juga sahih, ya, bisa dilakukan di awal pembasuhan atau di akhirnya. Baik. Di sini banyak syarah dari hadis ini dan banyak khilaf di antara para ulama. Ya. Insyaallah pembahasannya pada pekan depan secara detailnya. Ini terjemahan hadis secara umumnya. Beliau mengatakan di sini, al-haditsu tsani asyar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhur. Qala fi syarh. Jadi kalau antum membaca Subulus Salam, kalimat asyarh di sini apa? Ya, syarah dari apa? Al-Badrut Tamam. Ya. Rujukan asli dari syarah kitab Subulus Salam itu Al-Badrut Tamam, syarah dari Bulughul Maram. Al-Adharu fihi dhammut ta. Jadi yang jelas di sini adalah dengan menggunakan apa? Tu. To-nya apa? Didommahkan. Jadi dibacanya tuhur. Jadi artinya apa dia? Perbuatannya. Adapun tohur, ya, dalam pembahasan sebelumnya, buat tohuru ma'uhu. Kalau tohur di sini artinya apa? Airnya. Tohur di sini apa? Air yang digunakan untuk bersuci. Ya, air di sini. Baik, di sini jelaskan ada tambahan wa yuqalu bi fathiha lughatan. Bisa juga dibaca apa? Tohur. Ini tambahan dari beliau, bahwasanya dua-duanya pun bisa dibaca. Ini tambahan dari kata tuhur bisa dibaca dengan tohur. Ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Bejana salah seorang di antara kalian, atau wadah milik salah seorang di antara kalian jika ada anjing yang menjilatnya. Menjilat di sini maksudnya juga apa? Meminum dari bejana tersebut. Fil qamus. Qamus di sini adalah Al-Qamus Al-Muhit yang disusun oleh Al-Fairuz Al-Abadi. Walagha al-kalbu fil ina'i, ya, bisa dia menjilat bejananya. Wa fis syarab, atau juga meminum air yang berada di bejana tersebut. Walagha yalagu kayahabu, ya. Jadi kata walagha fil mudhari'nya apa? Walagha yalagu, di sini jelaskan apa? Kayahabu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak perempuan.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Masya Allah ya. Ada orang anaknya laki-laki semua. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang anaknya perempuan semuanya. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha. Ada yang campuran. Laki perempuan atau laki-laki perempuan ya, perempuan laki-laki. Kemudian terakhir juga apa? Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga yang subhanallah ya, bertahun-tahun berharap ingin diberikan anak keturunan tapi belum juga ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Dari kata walagha yalagu di sini seperti apa? Gaya habu. Baik. Ana coba cari di kamus waya lagu ini Ana enggak temukan di sini. Maksudnya beliau ini seperti apa? Allahu alam, Ana lewati. Wa walagha bisa juga berarti apa? Waligha. Kawarita. Bisa dibaca apa? Waligha karena beliau menyebutkan dengan apa? Kawarita. Waritha ini apa? Dengan sukun dengan kasroh ro. Wa waritha. Kemudian juga apa? Wa wajilat qulubuhum. Hati mereka rasa takut, jadi wajilah. Syariba ma fihi bi atrafi lisani. Maksudnya apa? Menjilat di sini apa? Syariba. Anjing tersebut apa? Meminum ya, apa-apa yang berada di dalam bejana itu bi atrafi lisanihi, dengan ujung lidahnya. Ya, hanya dengan menggunakan ujungnya saja, au adkhala lisanahu fihi, atau dengan memasukkan lidahnya secara keseluruhan ke dalam bejana tersebut, faharrakahu, kemudian menggoyangkannya atau menggerakkannya. Ayyaghsilahu, jika dalam kondisi tersebut dan antum melihat, maka apa yang harus antum lakukan? Ayyaghsilahu, hendaklah dia mencuci bejana tersebut, ay al-ina. Di sini domir kembali kepada al-ina, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna biturab, yang basuhan pertama dengan menggunakan tanah, akhrajahu Muslim, riwayat Imam Muslim, wa fi lafdhin lahu fal yuriqhu ay alma alladhi walagha fihi. Ya. Hendaklah dia membuangnya, menumpahkannya. Ya, di sini jelaskan ay alma. Jadi airnya yang sudah terkena liur dari anjing tersebut tidak bisa lagi dipakai, hendaklah dibuang, tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ya, walid Tirmidzi ukhrahunna ay as-sab', yang ketujuh au ulahunna biturab. Jadi yang ketujuh bisa menggunakan tanah atau pada permulaannya. Barakallahu fikum ya. Menyempurnakan dari pembahasan tentang al-ahkamul fiqhiyah ya, karena kita hadisnya hadis fiqh ya. Alhamdulillah semua al-ahkam asy-syar'iyyah yang taklifiyah sudah kita ambil semuanya. Mulai dari apa? Al-wajib, kemudian apa? Al-mandub, kemudian apa? Al-haram, kemudian al-karahah, yang terakhir adalah al-mubah. Maka hadis-hadis tentang ahkam di sini itu berakhir kemana? Bagaimana kita menerapkan hadis-hadis ini dalam 5 hukum taklif tersebut. Oke? Oleh karenanya hadis-hadis ahkam bisa dijadikan hujjah dalam masalah fikih jika dia hadisnya hadis sahih. Oke? Hadis-hadis yang sampai derajat sahih itu yang bisa dijadikan hujjah sebagai hukum-hukum taklif yang 5 ini. Wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh dan mubah. Di sini dalam hadis sebelumnya ada lafaz Rasulullah SAW ya. Ini saya cukup sampai di sini ya, tentang ina di sini. Hadis yang sebelumnya ada lafaz yang menyebutkan naha. Ya. Hadis ke-9 di sini apa? Naha. Maka di sini apa? Masuk dalam kategori an-nahi.
dan bisa ke haram dan bisa ke makruh. Oleh karenanya ya, kita selesaikan pembahasan mengenai hukum taklif ini ya, sehingga insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas secara detail dari hadis yang terkait tentang ina. Baik. Ketika antum mempelajari usul fikih ya, antum akan mendapatkan dua definisi tentang apa itu wajib. Betul tidak? Definisi pertama, antum akan mendapatkan bahwasanya sesuatu dikatakan wajib itu apa? Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Betul. Kemudian perkara yang haram ditinggalkan mendapat pahala dan dikerjakan mendapat dosa. Ya. Anda ingin tambahkan di sini bahwasanya terkait definisi itu yang ideal adalah dengan menjelaskan hakikat lafaz tersebut. Adapun konsekuensi ya itu tidak bisa ya menyeluruh memahami dari kata al-amr. Anda ulangi lagi. Ketika antum memberikan definisi suatu hal ya, antum harus melihat dari komponen dari kata itu sendiri. Itu akan mencakup semuanya. Adapun konsekuensi dari lafaz tersebut, maka itu tidak bisa menyeluruh memaknai dari sebuah istilah. Kalau antum baca, jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, ini definisi lebih kemana? Ke konsekuensi kan? Betul tidak? Lebih kepada apa yang ya terjadi jika Anda melakukan perkara yang wajib, apa yang terjadi jika Anda melakukan perkara yang haram, betul tidak? Di sini jelaskan ya, bahwasanya untuk mendefinisikan suatu istilah itu kita lebih kepada poin atau komponen dari bahasa itu sendiri. Silakan antum ya catat. Di sini dijelaskan oleh ya dalam kitab Syarah Al-Kaukabu Al-Munir ya, yang disusun oleh Al-Imam Subki, beliau menjelaskan tentang apa? Definisi wajib. Fa'aktsarul usuliyina yu'arrifuhu bil had. Kebanyakan para usul fikih mendefinisikan kata wajib, haram, sunnah, makruh ya, dan mubah ini bil haddi ay bi bayanil haqiqati wal mahiyah. Artinya apa? Definisinya dijelaskan sesuai dengan hakikat lafaz tersebut, yaitu amr, nahi itu sesuai dengan hakikat makna yang terkandung dalam lafaz tersebut, bukan konsekuensinya. Wa ba'duhum, sebagian kalangan usuliyin memberikan definisi dengan apa? Birrasmi, dengan memberikan gambarannya saja. Ya, tidak ke poinnya. Wa huwa birrasmi di sini dengan gambaran seperti apa? Ta'rifuhu bi bayani tsamarati wal hukmi wal athari. Memberikan definisinya dari segi konsekuensi, akibat atau yang dihasilkan dari ya definisi tersebut. Hasilnya apa? Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi penjelasan seperti ini ya, yang dilihat dari hasilnya atau akibatnya ya, di sini jelaskan wal awwalu adaq, definisi yang berkaitan tentang hakikat lafaz tersebut dan komponennya itu lebih detail, lebih mengena di annal hukma ala syai'i far'un an tasawwurihi ya, bahwasanya ketika kita menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran kita, betul tidak? Antum melihat sesuatu A, B, C itu karena antum sudah memiliki gambaran sebelumnya akan hal tersebut. Walihada qala Ibnu Aqil inna haddahu bihukmihi ya'bahu al-muhaqqiqun. Ketika kita mendefinisikan ya
suatu istilah dengan hukumnya, dengan akibatnya, dengan konsekuensinya, ini ditolak oleh para pakar di sini. Baik. Kita tadi sepakati bahwasanya ada 5 hukum syar'i. Ya, silakan dicek lagi catatannya. Ana pernah sampaikan. Al-amr, perintah, itu lawan dari kata an-nahi. Wadih? Al-amr, an-nahi. Wadih? Al-amr, an-nahi. Dari amr turun menjadi 2. Wajib dan apa? Haram. Kemudian dari nahi bisa ke haram, bisa ke makruh. Nah, ulang lagi ya. Dalam hadis-hadis ini kita mendapatkan ada perintah dan nahi, betul tidak? Tadi kata naha. Ya. Ini aneh sekaligus ya mereview lagi, menjelaskan tentang pelajaran tentang hukum syar'i yang 5 sehingga kita sudah memahami tentang hukum syar'i yang 5 ini, kita bisa menerapkan dalam hadis-hadis selanjutnya. Pertama, al-amr dan an-nahi. Al-amr turunannya ada 2. Al-amr turunannya ada 2. Bisa menjadi wajib dan sunnah. Wadih? Tadi salah ya. Al-amr ini turunannya menjadi 2. Menjadi wajib dan sunnah. Kalau nahi di sini turunannya bisa menjadi 2 juga. At-tahrim atau haram dan makruh. Antara amr dan nahi ada pertengahan, itu yang disebut dengan mubah. Baik, jadi ada berapa totalnya? Ada 5. Al-amr masuk ke wajib, masuk ke sunnah, nahi masuk ke haram dan makruh. Di antara keduanya ada pertengahan, itu disebut dengan mubah. Itu definisi secara istilah. Kita kembali ke al-amr. Al-amr ada 2, wajib dan sunnah. Maka kita katakan perintah yang sifatnya jazim itu masuk ke wajib. Adapun yang perintah sifatnya tidak jazim, maka masuk kepada sunnah. Ma talabahu syari' talaban jaziman, itu masuk ke mana? Ke wajib. Ma talabahu syari' talaban ghairu jazimin, itu masuk ke mana? Ke sunnah. Amr. Oke? Kemudian ma talabahu syari' tarkahu talaban jaziman, masuk ke haram. Yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dan permintaan tersebut jazim, maka masuk ke mana? Ke haram. Adapun yang diminta oleh syariat untuk kita tinggalkan dan perintah tersebut, tolak tersebut tidak jazim, masuk ke mana? Kepada makruh. Jelas? Di antara keduanya adalah apa? Ada perkara mubah. 5 selesai. Baik. Dari keempat ini ditambah mubah, kesimpulannya ya, apa itu hukum syar'i? Ya. Apa itu hukum syar'i? Silakan ditulis ya, yang dijelaskan oleh apa? Syekh Utsaimin rahimahullah. Hukum syar'i ya. Khitabus syar'i, khitab Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah, al-muta'alliqu, yang berkaitan tentang apa? Af'ali al-mukallafin, perbuatan orang-orang yang sudah sampai derajat taklif, min talabin au takhyirin au wada'in. Jadi semua khitab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah itu semua berhubungan dengan perbuatan kita semua, al-mukallafin. Dari segi apa? Tolab. Di sini tolab apa? Tolab untuk melaksanakan. Tolabnya jazim itu amr. Tolabnya tidak jazim sunnah. Tolab tark
meminta untuk meninggalkan tolabnya jazim itu haram, dan tolab tarak untuk meninggalkan tidak jazim itu masuk ke makruh, ya. Au takhyirin, atau dia boleh memilih, yaitu perkara yang mubah. Au wad'in. Wad'in di sini adalah sebuah ketetapan, dan ini masuk dalam hukum wad'i. Ini semua murojaah, ini pernah saya sampaikan semua. Wadah? Jadi, ya, hadis-hadis ahkam di sini itu akan berputar dengan 5 hukum ini. Jika antum mendapati hadis di sana ada amr, antum melihat ini amrnya, tolabnya tolab jazim atau ghairu jazim. Kemudian tolab tarknya jazim atau ghairu jazim. Di antara keduanya ada mubah atau takhyir. Coba kita lihat hadisnya, hadis sebelumnya, ya, yang pernah kita ambil kemarin tentang la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri. Ini termasuk apa? Nahi. Karena ada larangan di situ. Kemudian ada lafaz naha. Wadah? Nah, ini jadi penyempurna dari pembahasan tentang hukum syar'i. Baik, sedikit murajaah lagi, ya. Kapan kita mendapati hadis Rasulullah SAW itu ada amr, ya, bahwasanya, ya, amr di sini diketahui dengan beberapa hal, ya. Pertama, jika di sana ada fiil amr. Jika ada fiil amr, maka ini masuk ke dalam perkara kalau tidak wajib atau sunnah. Di hadis ini juga ada tadi fal yuriqhu. Nah, itu fi'il amr. Paham? Fal yuriqhu. Kemudian, ya, dengan fi'il amr. Kemudian yang kedua, ini pernah Anda sampaikan juga, ya, dengan isim fi'il amr. Ya, isim tapi dia apa? Bisa berfungsi sebagai amr. Contohnya hayya 'alas shalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana antum mengetahui ini fi'il amr atau tolab, dengan apa? Al-masdar an-naib an fi'il amr. Jadi ada masdar yang mewakili dari fi'il amr. Ya. Contohnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab." Kata fadharbar riqab di sini apa? Masdar. Tapi berarti fi'il amr. Ya, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maksudnya dalam kondisi jihad sini, maka fadharbar riqab, maka tebaslah leher-leher mereka. Fadharba di sini isim, betul tidak? Bukan fi'il amr. Tapi dia naib an fi'il amr. Wadah? Maka ketika antum mendapatkan, ya, fi'il amr atau isim fi'il amr atau masdar an fi'il amr, maka dia berarti tolab. Tolabnya ini nanti ada turunannya, bisa wajib atau sunnah. Kemudian yang keempat, diantaranya adalah al-fi'il mudhari' al-maqrum bilamil amr. Kalau tadi fi'il amr langsung, ya, idrib. Misalnya, ya, aqimis shalah, atuz zakah, itu fi'il amr, ya. Sekarang di sini apa? Ada fi'il mudhari' yang disertai sebelumnya apa? Lamul amr. Ini faidah lughawiyah dari kata, ya, lamul amr. Kalau antum membaca Al-Qur'an, membaca hadis, ya, bagaimana antum membedakan antara lam fi'il amr dengan lamut ta'lil? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan melihat jika dia harokatnya sukun, maka dia lamnya lamul amr. Adapun jika lamnya kasroh, maka itu namanya lamut ta'lil. Contohnya apa? Wal yattawafu. Lamnya sukun tidak? Lamnya sukun, berarti lamnya di sini lamul amr. Adapun jika lamnya berharokat li, maka dia masuk dalam pembahasan lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Ya.
Contohnya apa? Ya. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Kalau antum mendapatkan lam setelahnya fi'il mudhari', antum harus tahu di sini lamut ta'lil atau lamul amr, cara membedakannya bagaimana? Syekh Utsaimin bahwasanya jika antum mendapatkan wal yaqdu tafatahum wal yufu nuturahum, kalau lamnya sukun maka dia lamul amr. Tapi kalau lamnya berharokat, liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u, maka dia lamut ta'lil. Jika lamul amr jadinya fi'il mudhari' majzum, adapun lamut ta'lil maka dia menjadi fi'il mudhari' mansub. Kemudian ya, terkait tentang nahi, ya. Dari mana untuk mengetahui itu larangan? Pertama dengan ada fi'il nahi. Kemarin kita bahas apa? La yabulanna ahadukum. Ya. Kemudian di antara lafaz nahi, ya, turunnya apa? Turunannya bisa haram atau makruh dengan apa? Fi'il nahi, ya. Fantahu contohnya. Maka itu berupa larangan, ya. Ada fi'il amr yang berarti apa? Larangan. Kemudian di antara, ya, nahi di sini adalah jika ada lafaz naha Rasulullah SAW. Nanti antum akan mendapatkan banyak sekali lafaz-lafaz dalam hadis Rasulullah SAW. Naha Rasulullah. Ini masuk kemana nih hukum syar'inya? Masuk ke dalam yang dua tadi, apakah dia tahrim atau apa? Makruh. Wadah? Nah, ini bisa antum jadikan pegangan untuk semua hadis-hadis yang antum akan pelajari selanjutnya. Amr. Ada fi'il amr. Ada sighah fi'il amr atau masdar naib dan seterusnya, maka antum langsung, ya, memahami ini masuknya ke wajib atau sunnah. Oh, ada nahi atau ada fi'il amr yang bermakna nahi, ya, atau kalimat naha, maka kesimpulannya apa? Ini ke haram atau ke makruh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya. Ini penyempurna dari pembahasan tentang usul fikih terkait al-ahkam at-taklifiyah. Kemudian, ya, penutupnya kita membahas tentang mustalah hadis, ya. Karena ketika mempelajari hadis, ya, harus memahami istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama hadis terkait tentang hukum-hukum syar'i. Karena kita tadi katakan bahwasanya yang bisa dijadikan hujah dalam hukum fikih yang 5 tadi itu harus hadis yang sahih atau hadis hasan. Adapun setelah itu maka tidak dijadikan atau tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, jadi pembahasan kita seperti itu, ya. Setelah saya syarah, ada kaidah usul fikih saya jelaskan, kemudian terakhir apa? Tentang mustalah al-hadits. Insyaallah, ya. Seperti itu metode kajian kita. Dalam kitab, ya, Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, ya, kita sudah sampai kepada pembahasan, ya, al-hadis sahih, ya. Sedikit mengulangi pelajaran sebelumnya, ya, bahwasanya jenis-jenis hadis ini totalnya semua, ya, dijelaskan dalam salah satu syarahnya, totalnya ada berapa? 32. Ya, jadi istilah hadis ini totalnya semua berapa? Ada 32. Ya. Qadruha ithnani wa thalathun. Kemudian 32 ini, ya, ada yang kembali kepada matannya. Ya, kita mengetahui bahwasanya hadis itu ada 2 wajah. Pertama, dilihat dari matannya, yaitu lafaz yang datang dari Rasulullah SAW atau dari athar dari sahabat atau tabi'in, itu matannya. Kemudian apa? Ada sanadnya. Jadi yang 32 ini, ya, 32 mustalah hadis ini ada yang disematkan kepada matannya. Contohnya apa? Al-marfu', kemudian ada al-mauquf, ada al-maktub ila akhiri. Itu istilah hadis yang kembali kepada matannya. Jika matannya kepada Rasulullah SAW disebut dengan hadis marfu'. Jika ke sahabat disebut dengan hadis mauquf,
dan jika ke tabi'i disebut dengan hadis maqtu'. Kemudian wa minha ma yahtassu bis sanadi, kembali kepada sanadnya. Jadi ada istilah hadis yang kembali kepada sanadnya. Seperti apa? Kal ali wan nazil. Jadi ada hadis yang sanadnya ali dan sanadnya nazil. Maka kedua istilah ini kembali kemana? Ke sanadnya. Kemudian juga wa minha ma yarji'u lahuma. Ada juga istilah-istilah hadis ini yang kembali ke pembahasan matan dan juga kembali ke pembahasan masalah sanad. Seperti apa? Kas-sahihi wal hasani. Wadih. Ya. Jadi kalau antum mendapatkan al-hadis sahih, ini bisa jadi matannya sahih dan juga sanadnya sahih. Ini hadisnya hasan, bisa juga istilah ini disematkan kepada matan, berarti matannya hasan, kemudian rijalnya juga sanadnya hasan. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawa haddah. Jadi mustalah hadis ini menjelaskan tentang bagian-bagian istilah-istilah hadis yang totalnya berapa tadi? 32. Jadi istilah mustalah hadis itu ada 32 ya. Wa kullu wahidin atawa haddahu, kemudian para ulama datang memberikan definisi dari hadis-hadis yang 32. Yang pertama kita ambil kemarin awwaluhas sahih. Ya. Jenis istilah hadis pertama itu hadis sahih. Dikatakan oleh Ibnu Hajar kemarin isnaduhu sahih, berarti terkait tentang larangan Rasulullah SAW ini hadisnya sahih. Ya. Walaupun oleh Ibnu Hazm dan Al-Baihaqi dikatakan hadisnya mursal, ya, atau Ibnu Hazm mengatakan hadisnya dhaif. Kemudian apa di sini? Awal wa sahih. Ciri-ciri hadis sahih adalah bahwa mattasala isnaduhu wa lam yusad au yu'al. Kemudian yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu bisa dikatakan bahwasanya sanadnya itu bersambung. Kemudian apa? Yang meriwayatkan adalah perawi yang adil, dhabit, dan selamat dari apa? Ada syad dan illah. Syad di sini jika ada perawi yang menyelisihi perawi yang lebih kuat. Adapun illah di sini adalah illah qadihah. Illah yang apa? Yang melukai kesahihan hadis. Kemudian jenis hadis yang kedua, ya, ada hadis wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat. Bahwasanya derajat hadis di bawah sahih adalah hadis hasan, ya, yang rijalnya, para perawinya tidak seperti hadis sahih. Dari segi apanya? Dari segi dhabt wal hifdz, ya, kekuatan hafalannya tidak seperti hadis sahih, ya, perawinya tidak seperti hadis sahih. Kemudian sahih, hasan, baru setelahnya wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsaman kuthur. Dan di bawah hadis sahih dan hadis hasan itu apa? Hadis dhaif, ya. Dan hadis dhaif ini memiliki jumlah yang sangat banyak, ya. Taib. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memang tidak ada masalah pada dirinya sendiri, ya. Baik itu ittisalus sanad, kemudian perawinya adlun, dhabit, dan tidak ada syad dan illahnya. Itu hadis sahih li dzatihi. Kemudian sahih li ghairihi itu rumusnya ada hadis hasan li dzatihi, ada hasan li dzatihi digabungkan, maka menjadi derajatnya dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Yang menjadikan dia sahih adalah hadis luar. Ya, ada hadis lain yang menguatkannya. Itu hadis sahih li dzatihi, dia sendiri cukup untuk menjadikan dia hadis sahih. Adapun sahih li ghairihi, dia membutuhkan hadis yang lain untuk mengangkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li dzatihi, nah ini di bawah sahih langsung. Jadi hadisnya dia sendiri itu karena perawinya
Dobotnya kurang atau hafalannya kurang, maka dia turun menjadi hasan lidzatihi. Dia sendiri itu hadisnya hasan. Adapun hasan li ghairihi itu adalah awalnya hadis dhaif, kemudian ada hadis yang lain menguatkan, apakah dengan cara mutabaah, ya, diikuti rijalnya, ya, ternyata ada riwayat lain, atau dengan syahid. Syahid ini apa? Ada hadis yang semisalnya yang derajatnya lebih naik, lebih kuat, akhirnya menguatkan hadis ini. Maka hadis hasan lidzatihi, dia sendiri sudah hasan karena perawinya tidak ada masalah, hanya ada masalah di kekuatan hafalannya saja. Adapun hadis hasan li ghairihi itu kalau rumusnya hadis dhaif tambah hadis dhaif jadi kuat, jadi hasan li ghairihi. Kehasanannya, ya, dibutuhkan menjadi hasan karena ada hadis yang di luarnya menguatkannya. Sampai sini wadih insyaallah terkait tentang hadis. Maka hadis-hadis yang dijadikan hujah dalam perkara hukum syar'i yang 5 tadi itu harus hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Jadi hadis sahih dan hadis hasan itu wajib ma'mulun bihi. Adapun hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah, baik itu perkara akidah ataupun perkara hukum. Kemarin ada pembahasan tentang apa? Rijaluhu dhaif, rijaluhu thiqat, rawihi dhaif. Kata dhaif ini tambahan juga, nakhtim bihi, ada dalam pembahasan mustalah hadis namanya al-jarh wat ta'dil. Apa? Al-jarh wat ta'dil. Kedua lafaz ini ya seperti apa? Al-amr nahi. Jadi berpasang-pasangan. Jadi ketika antum membahas al-amr, maka membahas tentang nahi. Ketika antum membahas al-jarh, maka antum membahas apa? At-ta'dil. Jarh itu adalah bentuk kritik. Hadisnya dhaif, yang ghafil atau sahin. Adapun ta'dil itu bentuk pujian terhadap perawi hadis. Nah, ulangi lagi. Pembahasan jarh wa ta'dil ini salah satu pembahasan dalam mustalah hadis terkait tentang perawi. Jika perawinya bagus disebut dengan ta'dil. Istilahnya diantaranya adalah thiqatun, hafid, ya, thiqatun, hafid atau siqatun. Adapun jarh itu kepada kritiknya, bisa kepada, ya, keadilannya atau akhlaknya atau hafalannya dan sebagainya. Di sini kemarin ketika ngebahas Bulughul Maram syarahnya, ya, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya rawihi rawin dhaif. Nah, kata dhaif di sini masuk apa? Jarh. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar rijaluhu thiqat. Kata thiqat ini dalam pembahasan masalah hadis disebut dengan at-ta'dil. Wadah? Jadi al-jarh wa ta'dil ini studi kritik terkait tentang para perawi hadis dari segi kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Ya, al-jarh wa ta'dil ini terkait apa? Penilaian para ulama tentang kredibilitas seorang perawi dari kekuatan hafalannya, akhlaknya dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah setelah Isya, setelah azan tidak ada kajian lagi. Ya. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya itu semata-mata kebodohan pribadi. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya lebih detail mengenai apa? Ya, saat anjing menjilat atau meminum air yang ada di bejana. Apa yang harus kita lakukan dan hukum-hukumnya terkait itu apa saja, dan jika ada waktu juga ya, kembali jika ada kaidah usul fikih, pembahasan usul fikih akan saya bahas, dan juga jika ada pembahasan mustalah hadis, maka pembahasan selanjutnya terkait tentang hadis-hadis dhaif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.